Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Bagaimana dengan skalanya? Adik-adik yang kemarin lulus dan mencari skala yang baru, apakah sudah ketemu skalanya? Kakak berharap dan berdoa skala adik-adik baik-baik saja ya. Masih ingat dengan kakak? Kalau ada yang tidak ingat, kakak coba perkenalkan diri sekali lagi. Nama kakak Kak Jelita ya. Jadi panggil Kak Jelita saja. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai skala minggu, kakak mau bertanya nih, di antara adik-adik semua, apakah ada yang pernah mendaki gunung atau mendaki bukit mungkin? Ada? Pasti pernah ya. Bukit Paralayang pasti pernah ke sana ya. Iya. Cerita kakak waktu mendaki gunung itu pengalamannya seru, tetapi selain seru juga pasti merasakan capek, badan pegal-pegal. Dan ketika kakak tiba di puncak gunung, kakak sangat senang sekali karena kakak bisa melihat pemandangan yang sangat indah, pemandangan yang sangat bagus. Tetapi lebih daripada itu, kakak sangat bersukacita sekali ketika kakak mengingat bagaimana Tuhan Yesus menyertai kakak, menolong kakak dari bawah selama perjalanan mendaki sampai kakak tiba di puncak. Di situ kakak sadar bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita dan Tuhan Yesus itu selalu ada di mana-mana. Entah di puncak bukit, entah di puncak gunung, entah di lembah, atau di mana saja. Jadi kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Mas Andi musik. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang curam. Ku melintasi padang gurun luas terbentang. Yesus besertaku di kiri, Kau ada di kanan, Kau ada di atas dan di bawah pun Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Jadi di lagu ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus ada di mana-mana, di atas gunung, di lembah, di dataran rendah. Tuhan Yesus selalu ada. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena pagi ini, hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berkumpul bersama-sama, mengenal Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, supaya kami boleh semakin bertumbuh. Kami tidak bisa berkumpul dalam satu ruangan, tapi kami bersyukur untuk teknologi yang mempersatukan kami. Dan terlebih kami bersyukur karena Roh Kudus Tuhanlah yang ada dalam hati kami, yang juga mempersatukan kami di dalam Engkau. Tuhan, kami anak-anak Tuhan mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami dari awal sampai akhir ibadah kami, supaya kami yang kecil ini boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu, Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Mas Andi, musik. Pada jalan
Tuhan itu adalah benar, pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Jadi supaya jalan kita senantiasa terang, selalu ada cahaya, kita harus sering-sering atau selalu baca firman Tuhan ya. Bersama dengan adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan itu dari surat Markus adik-adik. Itu Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, judulnya Angin Ribut Diredakan. Adik-adik pernah membaca perikop ini? Pasti pernah ya, tapi gak apa-apa, hari ini kita bersama-sama kembali membaca dan merenungkannya bersama-sama ya. Adik-adik sudah menyediakan Alkitabnya? Kalau yang belum, kakak kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Alkitabnya sudah ada di tangan semua? Sudah ya? Kita baca bersama-sama dari ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, jadi ini perikop firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama tentang bagaimana Tuhan Yesus, Allah kita itu melakukan sebuah mujizat yang sangat luar biasa, yaitu angin ribut diredakan, atau ketika Tuhan Yesus melakukan keajaiban ketika Yesus meredakan angin ribut. Jadi diceritakan bahwa pada suatu hari di suatu siang menjelang sore hari, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang dengan naik perahu menyeberang danau. Dan ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sudah di atas perahu, dan dalam perjalanan Tuhan Yesus tertidur, gitu. Tuhan Yesus tertidur, dia tertidur di buritan. Buritan itu di bagian belakang kapal ya adik-adik. Nah, dalam perjalanan itu tiba-tiba terjadilah sesuatu yang sangat dahsyat melanda perahu mereka. Apa yang dahsyat itu? Yaitu tiba-tiba terjadi badai dan angin yang sangat kencang. Sehingga kapal murid-murid atau kapal yang ditumpangi Tuhan Yesus itu bergoyang-goyang gitu. Bergoyang-goyang sehingga murid-murid yang pada saat itu belum tertidur itu menjadi panik. Mereka menjadi sangat ketakutan dan sangat panik sekali situasi pada saat itu. Jadi pada saat itu ketika terjadi badai, ketika terjadi angin kencang, murid-murid sangat panik sekali. Mereka sangat ketakutan sekali. Mereka berkata, "Aduh, kita bisa binasa, air sudah mulai masuk. Kapal kita bergoncang begitu hebat. Ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan?" Murid-murid semua berteriak dan benar-benar kacau situasi pada saat itu. Tiba-tiba mereka teringat akan Tuhan Yesus yang bersama dengan mereka. Dan salah seorang dari mereka mendatangi Tuhan Yesus yang sedang tertidur dan membangunkan Tuhan Yesus. Dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dan seketika itu juga Tuhan Yesus bangun dan dia berdiri dan dia berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Adik-adik tahu apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah"? Danau itu, badai itu, angin itu seperti mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Seketika itu juga danau itu menjadi tenang, badai menjadi reda, gelombang menjadi berhenti. Saat itu danau menjadi tenang dan perahu mereka tidak lagi bergoncang seperti sebelumnya.
Dan setelah Tuhan Yesus melakukan keajaiban yang sangat luar biasa itu, dia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Apakah adik-adik pernah berada di situasi seperti murid-murid Tuhan Yesus? Pernah mengalami perasaan takut? Mungkin ketika lampu mati sendirian di rumah dan lampu mati di malam hari. Kakak dulu ketika di rumah sendirian dan lampu mati di malam hari, kakak sangat takut sekali ya. Dan ada banyak lagi perasaan takut yang dialami setiap kita, termasuk kakak dan juga adik-adik. Tetapi firman ini mengajarkan kita untuk tidak takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Kalau tadi kita bernyanyi, di gunung ada Tuhan Yesus, di lembah ada Tuhan Yesus, di padang yang luas ada Tuhan Yesus. Saat ini kita belajar juga bahwa di atas kapal, di tengah badai, di tengah gelombang kencang sekalipun, Tuhan Yesus juga ada di sana. Jadi kita tidak boleh takut karena ada Yesus, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Jadi untuk adik-adik, kita belajar kembali untuk senantiasa datang kepada Tuhan Yesus di mana saja, kapan saja. Dia akan selalu mendengarkan kita, ya. Kalau kita takut, dia akan datang menolong kita. Kalau kita sedih, dia akan datang menghibur kita. Kalau kita kekurangan, dia akan datang untuk menyediakan segala kebutuhan kita. Karena dia adalah kasih, karena Tuhan Yesus itu sangat baik sekali ya. Jadi demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga melalui pertolongan Roh Kudus, kakak dan adik-adik ditolong untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita selesaikan ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan bernyanyi burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Hari ini kami belajar bagaimana kami untuk tidak takut dalam menjalani hari-hari kami, karena Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kami bahwa Dia senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dia senantiasa menolong kami, Dia senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menolong adik-adik kami di rumah, menolong kami semua, supaya hari-hari yang kami jalani menjadi hari-hari yang memuliakan Tuhan ketika kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini dulu. Karena kita masih berada dalam situasi pandemi, kakak berharap dan mengajak adik-adik semua untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Kalau keluar rumah atau bertemu dengan orang yang bukan keluarga di rumah, selalu pakai masker ya, dan selalu rajin cuci tangan pakai sabun. Kalau misalnya bertemu dengan teman-teman, itu jaraknya sangat dijaga ya. Kata pemerintah kita minimal 1 meter lah ya, atau 2 meter juga itu pasti lebih baik. Dan adik-adik makan yang banyak, makan yang sehat supaya daya tahan tubuh kita semua boleh tetap terjaga sehingga kita tidak gampang sakit ya. Jadi kita akan berjumpa kembali minggu depan
dalam sekolah minggu kita. Untuk hari ini kakak ucapkan terima kasih ya untuk perhatiannya. Dadah.